Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan presentasi ujian tengah semester tahun 2025-2026 mata kuliah ICT Literasi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fida Rahma Aziza dengan nomor NIM 25022010100058. Kelas MJ 106. Dosen pengampu Bapak Novi Dianatasia, Eskom MMSI. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi presentasi dari mata kuliah ICT Literasi sesi 1 sampai dengan sesi 7. Yang pertama, ada konsep ICT. Yang kedua, penerapan TIK di masyarakat. Nomor 3, penerapan TIK di berbagai sektor. Nomor 4, database dan ICT literasi. Nomor 5, data warehouse dan intelligent business. Nomor 6, internet. Dan yang terakhir, nomor 7, ada data mining dan big data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari sesi 1, yaitu konsep ICT atau Information and Communication Technology. ICT atau teknologi informasi dan komunikasi adalah gabungan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, menyimpan, menyampaikan, dan mengakses informasi. Teknologi ini mencakup perangkat keras seperti komputer, smartphone, server, serta perangkat lunak seperti aplikasi, sistem operasi, dan layanan internet. Peran utama ICT adalah mempermudah proses kerja manusia, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pemerintahan, dan juga bisnis. Secara sederhana, ICT membantu kita untuk bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terhubung dengan dunia. Selanjutnya adalah materi sesi 2, yaitu penerapan TIK di masyarakat. Penerapan TIK di masyarakat sudah sangat luas dalam bidang pendidikan, misalnya penggunaan e-learning, LMS, Zoom, Google Classroom, dan juga platform pembelajaran digital. Lalu ada di sektor kesehatan, teknologi digunakan untuk rekam medis digital dan juga konsultasi online. Lalu ada bidang transportasi, TIK memungkinkan sistem navigasi, elektronik tol, ojek online, dan layanan pelacakan kendaraan. Sementara dalam bidang pemerintahan, TIK diterapkan melalui e-government seperti eKTP, e-tax, layanan administrasi online, serta digitalisasi arsip. Selanjutnya adalah penerapan TIK di berbagai sektor. Di berikut ini adalah beberapa sektor yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada bisnis dan industri yang menggunakan software ERP, otomasi produksi, dan juga pemasaran digital. Lalu selanjutnya ada di bidang perbankan, yaitu menggunakan mobile banking, ATM, keamanan transaksi digital, dan juga layanan vintage. Lalu yang ketiga ada pariwisata. Di bidang pariwisata ini adalah menggunakan sistem tiket elektronik, virtual tours, aplikasi booking hotel, dan transportasi. Dengan implementasi TIK, kegiatan operasional lebih efisien, biaya dapat lebih ditekan, dan layanan bisa diberikan lebih cepat kepada pengguna. Gitu. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, ada database dan ICT literasi. Baik, apa itu database? Database adalah tempat penyimpanan data yang tersusun secara terstruktur sehingga mudah dicari,
dikelola, dan juga mudah diperbarui. Contoh kecil database dalam kehidupan sehari-hari adalah data pelanggan e-commerce, data pasien rumah sakit, dan juga data siswa di sekolah. Sedangkan, apa itu ICT literasi? ICT literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan juga memanfaatkan teknologi informasi secara tepat dan efektif. Ini bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga memahami etika digital, keamanan, dan efektivitas penggunaan teknologi. Materi selanjutnya adalah data warehouse dan intelligent business. Data warehouse adalah penyimpanan data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber untuk tujuan analisis. Data ini tidak bersifat real time, tapi sudah melalui proses penyaringan dan pengorganisasian agar mudah diolah gitu. Lalu ada business intelligence atau biasa disebut BI adalah proses menggunakan data di dalam data warehouse untuk membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data. Contohnya adalah dashboard penjualan, terus ada analisis tren pelanggan, hingga prediksi permintaan produk. Dengan BI ini, keputusan tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta yang sudah terukur begitu. Lalu selanjutnya adalah internet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Internet memungkinkan pertukaran data melalui protokol TCP atau IP. Awalnya, internet ini dikembangkan untuk kepentingan militer, tetapi seiring berjalannya waktu, kini berkembang menjadi kebutuhan utama manusia dalam aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, pendidikan, belanja, hiburan, dan juga pekerjaan. Lalu apa sih dampak internet ini? Jadi dampak internet itu dapat bersifat positif, seperti percepatan informasi dan peluang bisnis. Namun juga dapat bersifat negatif, seperti cyberbullying, terus berita hoax, dan juga ketergantungan gadget jika tidak digunakan dengan baik atau dengan bijak seperti itu. Nah, selanjutnya ada data mining dan big data. Baik, data mining adalah proses menggali informasi atau pola tersembunyi dari kumpulan data yang besar. Teknik yang digunakan meliputi clustering, classification, regression, dan association rule learning. Sementara itu, big data adalah data dalam jumlah yang sangat besar yang juga memiliki karakteristik 5V. Apa itu 5V? Ada volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Big data biasanya digunakan oleh perusahaan besar seperti marketplace, media sosial, dan juga layanan streaming. Contoh penerapan big data adalah rekomendasi produk Shopee atau produk dari marketplace lain. Terus ada juga konten TikTok for you page atau biasa disebut FYP, ya. Lalu ada prediksi cuaca dan juga pencegahan fraud di perusahaan. Begitu. Lalu secara keseluruhan, perkembangan teknologi informasi atau yang biasa kita sebut TIK ini memberikan dampak yang besar dalam cara kita bekerja, belajar, dan juga cara kita berkomunikasi. Dengan memahami dan memanfaatkan ICT ini dengan baik dan juga bijak, kita dapat meningkatkan produktivitas, mendukung inovasi, serta beradaptasi dengan perubahan di era digital. Pada akhirnya, kemampuan menguasai teknologi bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman,
tapi juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman baru, wawasan baru, serta menjadi dasar untuk diskusi dan belajar untuk berkembang lebih lanjut. Saya Fida Ramaliza, izin undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.